من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di jilid di juz 28 di akhir juz. Surah yang terakhir itu surah At-Tahrim. Di surah At-Tahrim kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Ini mimnya dibaca pendek. Mim ya, adalah ma istifhamiyah. Ya, ma istifhamiyah yang dibuang alifnya. Karena ma istifhamiyah ketika bersama dengan huruf jar sebelumnya maka alifnya dibuang. Seperti amma yatasaalun ya, dan yang lainnya. Taib qalu fi ma kuntum. Ini ma istifhamiyah, ma pertanyaan. Yang ketika bersama dengan huruf jar sebelumnya maka alifnya dibuang. 5. Mengapa tuharrimu ma ahallallahu lak? Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan atas dirimu, pada dirimu? Tabtaghi maradata azwajik, karena engkau mengharapkan keridhaan dari istri-istrimu. Baik. Ini ada sababun nuzulnya, ada sebab turunnya. Maka kita sudah sebutkan, silakan dibaca di As-Sahihul Musnad, di tafsir Ibnu Katsir juga bisa, kisah lengkapnya. Baik. Walaupun di situ disebutkan ada 2 penafsiran, ada 2 riwayat. Ya. Yang pertama disebutkan ini tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa syaribtu asalan inda Zainabah ibnati Jahshin walan a'uda lahu. Ya, tidak mengapa aku telah minum madu di sisi Zainab bintu Jahsh dan aku tidak akan ulangi. Ini tentang madu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas dirinya madu, minum madu yang kita pahami madu, meminum madu. Maka turunlah fanazalat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya, madu halal, minum madu asalnya halal. Taib. Ini yang pertama, ya, tentang masalah minum madu. Ya. Yang kedua itu berkaitan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang budaknya, ya. Tentang budak perempuannya yaitu Maryah yang beliau sempat gauli di salah
satu rumah istrinya, istri Nabi SAW. Anda ingat budak halal ya, budak perempuan itu halal bagi kita, halal bagi pemiliknya. Beliau gauli, kemudian didapati oleh salah seorang istri Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan, la tuhadditsi ahadan, kepada Hafsah radhiyallahu anha, jangan engkau ceritakan kepada seorang pun. Wa inna umma Ibrahim alayya haram. Bahwasanya ummu Ibrahim itu Maryah, itu budaknya Nabi SAW itu haram atas diriku. Faqalat, maka Hafsah radhiyallahu anha bertanya, atuharrimu ma ahallallahu lak? Apakah engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan atas dirimu ya Rasulullah? Qala fa wallahi la aqrabuha. Ya. Beliau berkata, demi Allah aku tidak akan mendekati Maryah. Padahal ini sekali lagi halal ya, budak perempuan itu halal bagi Nabi SAW, bagi kaum muslimin juga. Beliau bersumpah untuk tidak mendekatinya. Paham ini? Maka Allah turunkan ya ayat yang kedua. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Dipahami? Baik. Syekh Mukbil rahimahullah itu menyebutkan kesimpulan. Itu diambil dari ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Saya nukil dari As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, qala Al-Hafidhu fil Fathi, ya, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 10 halaman 283. Jilid 10 halaman 283, kata Al-Hafidh rahimahullah, yahtamilu an takuna al-ayatu nazalat fi sababaini ma'an. Intah. Jadi memungkinkan, ya, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, memungkinkan ayat ini turun untuk dua sebab ini bersamaan. Itu sebab karena meminum madu, dan yang kedua menggauli budak, yaitu menggauli Maryah. Paham ini? Intah. Ini selesai ucapan Ibnu Hajar. Syekh Mukbil menjelaskan, ai bisababi tahrimihi al-asala wa tahrimihi jariyatahu. Itu sebab karena beliau mengharamkan minum madu atas dirinya, madu, wa tahrimihi jariyatahu. Dan karena sebab beliau mengharamkan budak beliau, Maryah, atas dirinya. Ini memungkinkan dua ini menjadi sebab turunnya ayat ini. Maqala Syaukani, dan Al-Imam Syaukani Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya jilid 5 halaman 252, kata Syaukani rahimahullah, fahadani sababani sahihani linuzulil ayat. Dua sebab ini sahih sebagai sebab turunnya ayat ini. Dua ini adalah sebab yang sahih untuk turunnya ayat ini, awal surat Tahrim ini. Paham ini? Bisa dipahami ya? Wal jam'u mumkinun biwuqu'il qissatain, qissatil asali wa qissati Maryah. Dan menjamak, ya, mengkompromikan ya dua sebab ini mungkin. Itu terjadinya dua kisah, itu kisah tentang madu dan kisah tentang Maryah. Itu kisah Nabi mengharamkan madu atas dirinya dan kisah Nabi mengharamkan Maryah atas dirinya. Wa innal Qur'ana nazala fihi majami'an wa fi kulli wahidin minhuma annahu asarra al-haditha ila ba'dhi azwaji. Dan Al-Qur'an turun ya pada dua perkara ini, ya, seluruhnya. Dan pada setiap kisah itu, ya, kisah madu dan kisah budak jariyah Maryah, paham ini? Itu Nabi SAW asarra al-haditha, membisikkan cerita, ya, sesuatu ucapan kepada sebagian istrinya. Itu di ayat yang ketiga, ya, dari dua kisah ini. Ala kulli hal, intinya antum pahami, ya, ada dua sebab turunnya. Ada dua kisah yang disebutkan, kisah tentang madu dan kisah tentang Maryah. Baik, paham ini? Ini semuanya tabtaghi maradhat azwajik, karena engkau mengharapkan keridhaan istri-istrimu. Di sini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat akhir ayatnya. Coba lihat akhir ayatnya apa? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ini isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya ketergelinciran Nabi SAW.
Ya, paham ini? Karena Nabi sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan atas dirinya. Baik, kita baca tafsirnya. Ya ayuhan nabiyyu lima tamna'u nafsaka 'anil halalil ladzi ahallahu Allahu lak tabtaghi irda'a zawjatik. Wallahu ghafurun laka rahimun bik. Wahai Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5. Baca pendek. Mengapa engkau menghalangi dirimu dari perkara yang halal yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan untuk dirimu? Tabtaghi irda'a zaujatik. Karena dalam keadaan engkau mengharapkan keridhaan atau menjadikan ridha istri-istrimu. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala ghafurun laka, Maha pengampun atas dirimu, untuk dirimu, rahimun bik, dan Maha penyayang terhadap dirimu. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk kalian untuk menghalalkan sumpah-sumpah kalian. Ya, sumpah-sumpah kalian. Baik. Perhatikan di situ di tafsir. Ay qad syara'a Allahu lakum ayyuhal mu'minuna tahlila aymanikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian untuk menghalalkan sumpah-sumpah kalian. Ini kepada orang-orang beriman, ya. Pada orang-orang yang beriman. Ayyuhal mu'minun qad syara'a Allahu lakum ayyuhal mu'minuna tahlila aymanikum. Wahai orang-orang beriman, sungguh Allah telah mensyariatkan untuk kalian untuk menghalalkan sumpah-sumpah kalian. Jadi kalau kita sudah bersumpah, ya ada dua kemungkinan. Kita penuhi sumpah tersebut, kita laksanakan, atau kita melihat ada yang lebih baik, paham ini, atau sumpah tersebut ada dosa di situ, ya, dengannya kita tinggalkan, kemudian kita tahlil namanya. Baik. Gimana caranya kita menghalalkan sumpah tersebut? Ketika kita langgar misalnya, atau kita sengaja membatalkan sumpah itu, paham ini? Seperti di sini Nabi SAW sudah bersumpah, ya, seperti dalam riwayat tadi, ya, demi Allah aku tidak akan mendekati dirinya, padahal ini halal, ya. Ini sumpah mau dibatalkan, gimana caranya? Bi'adail kafarati anha, itu dengan, ya, menunaikan kafarah sumpah, ya. Kafarah sumpah ini antum bisa lihat dalam surah Al-Maidah ayat 89, ya, ditulis itu surah Al-Maidah ayat 89, sebelah kiri paling bawah, ya. Di juz 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian karena yang tidak sengaja dari sumpah kalian. Ya, sumpah yang tidak sengaja, yang berjalan di lisan. Paham ini? Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah menghukum kalian karena apa yang kalian sengaja dari sumpah itu. Yang kalian memang tetapkan, akadkan, ya, sumpah tersebut. Ya, kalian niatkan. Ini Allah hukum kita kalau kita langgar. Fakafaratuhu, maka kata Allah, kafarah dari sumpah itu, kita katakan tadi kalau kita langgar atau kita batalkan sumpah itu, kafarahnya 3. Ya, maksudnya satu dari 3. Memilih kita dari 3 ini. Yang pertama, it'amu 'asharati masakin. Yaitu memberi makan 10 orang miskin. Ya, 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari apa yang kalian biasa berikan makan kepada keluarga-keluarga kalian. Paham ini? Baik, kalau kita makan yang berasnya bagus, makanannya bagus, ya, yang bagus juga kita kasih. Ya, kalau sedang-sedang, kalau yang biasa itu sesuai dengan apa yang kita berikan makan kepada mereka. Itu 10 orang miskin diberi makan. Atau pilihan yang kedua, au kiswatuhum, atau kita beri pakaian. Ya, beri pakaian, kiswah. Paham ini? Kita beri pakaian kepada 10 orang miskin. Au tahrir raqabah, atau membebaskan seorang budak. Atau membebaskan seorang budak. Pilih dulu salah satu dari 3 ini. Mana yang kita mampu? Kita mampu memberi makan 10 orang miskin, atau memilih, silakan, ya, memilih, atau memberi pakaian, atau kalau punya budak bebaskan seorang budak.
Paham ini? Ini memilih. Asalnya di sini dulu 3 ini, salah satu dari 3. Bukan berurut ya. Ya, berbeda dengan kafarah zihar. Ya, kafarah zihar dengan kafarah jima di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa. Ini berurut. Kalau ini sumpah tidak, memilih. Oleh karena itu pakai au. Au kiswatuhum au tahrir raqabah. Ya, bukan pakai summa, bukan pakai fa. Paham ini? Memilih kalau sumpah. Nanti tidak mampu tiga-tiganya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam." Barang siapa yang tidak mendapati dari satu dari 3 ini, tidak bisa kasih makan 10 orang miskin, tidak bisa kasih pakaian, tidak bisa membebaskan budak, baru puasa 3 hari. Baru pindah ke pilihan kedua itu puasa 3 hari. Ketika dia tidak mampu, 3 yang sebelumnya tadi. Paham ini? Tidak ada uangnya, tidak ada makanan yang dia punya bisa kasih makan, tidak ada pakaian, dia punya budak, ya sudah. Puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum. Kata Allah, itulah kafarah sumpah kalian ketika kalian bersumpah. Wahfadzu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Jadi pahami? Ini tentang sumpah, dan ini wajib ya. Qad faradallahu lakum. Ya. Sungguh Allah telah wajibkan untuk kalian. Jadi hati-hati dalam bersumpah ya. Namanya hati-hati dalam bersumpah. Apalagi mau sumpah palsu. Naudzubillah. Ya, sumpah dusta, sumpah palsu, hati-hati. Ya. Paham ini? Sumpah itu sesuatu yang diagungkan dalam agama Islam ya. Oleh karena itu ketika dilanggar harus bayar kafarah. Di sini di tafsir Al-Muyassar juga disebutkan ya. Bi'ada'il kafarati anha wa hiya kembali ke mana? Kafarah, dan kafarah tersebut, kafarah sumpah tersebut adalah it'amu asyarati masakin. Itu memberi makan 10 orang miskin. Atau jadi boleh memilih kiswatum, atau memberi pakaian. Atau tahrir raqabah, atau membebaskan seorang budak. Nanti kita tidak mampu tiga-tiganya, baru disebutkan faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Barang siapa yang tidak bisa baru puasa 3 hari. Jadi jangan langsung puasa dulu. Siapa tahu banyak uang ya. Atau orang tuanya orang kaya banyak kirimannya ya. Kasih makan dulu 10 orang miskin. Kalau mungkin teman-temannya santri banyak orang miskinnya, kasih makan 10 orang. Paham ini? Kasih makan 10 orang. Ini 10 ini ya sama dengan pembahasan ya, pembahasan qada puasa apa, tidak harus langsung ya. Langsung 10, mungkin dicicil satu-satu. Ya, dan harus orang yang berbeda karena orangnya harus 10. Bukan satu orang 10 porsi. Gemuk nanti. Paham ini? Bisa paham ya? Oh, ini fulan terus dikasih 10 hari berturut-turut. Langsung gemuk. Paham ini? Tapi 10 orang yang berbeda. Ya, bisa langsung 10, bisa dicicil satu-satu, 2-2 atau 5-5, terserah. Yang penting cukup 10. Paham ya? 10 orang. Atau diberi pakaian, atau membebaskan budak. Nanti tidak mampu 3 ini baru dia puasa 3 hari. Wallahu maulakum ay wallahu nasirukum wa mutawalli umurakum. Allah adalah maula kalian, yaitu Allah penolong kalian dan yang mengurusi urusan-urusan kalian. Wa huwal alimul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ay wallahu wa huwal alim bima yuslihukum wa yashra'uhu lakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan apa yang baik untuk kalian, merupakan maslahat untuk kalian, sehingga Allah mensyariatkan hal tersebut untuk kalian. Al-Hakimu ay al-Hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha Hakim dalam ucapan dan perbuatannya. Paham ya? Ini sumpah. Ya, ketika kita ingin batalkan, ya paham ini? Ya, sumpah tapi sumpahnya salah misalnya, kita batalkan. Kita sumpah, kita lihat ada lebih baik. Atau memang kita melanggar sumpah tersebut, maka bayar kafarah. Kafarah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya berkaitan ya sampai ayat yang keempat. Tapi kita baca 3 ayat dulu. Ayat keempat dan 5 ya. 4, 5 masih berkaitan. Baca dulu ayat ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asarra,
membisikkan, merahasiakan kepada sebagian istrinya sebuah hadisan, sebuah pembicaraan. Ya, ini sebagai istri ini maksudnya Hafsah bintu Umar ya, Ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Jadi ba'di azwaj ini itu satu orang istri itu Hafsah radhiyallahu anha. Nabi bisikkan ya, rahasiakan sebuah pembicaraan kepada Hafsah ini. Kalau kita lihat keterangan Asy-Syaukani, berarti ini ini mencakup dua kisah madu dan kisah ini budak perempuan Maria. Ini sama-sama ada israr, ada pembisikan, ada rahasia, ya, pembicaraan rahasia antara beliau dengan Hafsah radhiyallahu anha. Tapi perhatikan, falamma nabba'at bihi, maka tatkala nabba'at bihi. Mana fa'ilnya nabba'at? Dhamir mustatir fihi jawazan takdiru hiya kembali ke ba'di azwajihi, itu Hafsah. Maka tatkala dia, itu istri Nabi yang mendapatkan ya rahasia dari Nabi, itu nabba'at bihi, dia ceritakan. Ya, dia ceritakan kepada yang lainnya, itu kepada istri Nabi yang lainnya, itu Aisyah radhiyallahu anha. Wa adharahu Allahu alaihi, dan Allah nampakkan ini, ya. Paham ini? Rahasia yang sudah diceritakan kepada orang lain ini Allah nampakkan kepada Nabi. Ya, Allah kasih tahu Nabinya. Nabi kan tidak tahu perkara gaib. Ini bukti bahwasanya Nabi SAW itu tidak tahu perkara gaib. Jadi ketika Hafsah menceritakan rahasia Nabi kepada Aisyah, Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Tapi Allah nampakkan. Allah nampakkan itu kepada Nabinya. Ya. Maka tatkala ini, ya, Hafsah ceritakan kepada Aisyah dan Allah nampakkan, arrafa ba'dahu wa aradan ba'd. Maka Nabi SAW mentakrif sebagiannya dan berpaling dari sebagiannya. Paham ini? Itu akan disebutkan di dalam tafsir. Baik. Perhatikan, kita lihat tafsirnya. Wa idza asarra an-nabiyyu ila zaujatihi Hafsatah radhiyallahu anha hadisan. Jadi ketika Nabi SAW membisikkan kepada istrinya, jadi ba'di azwaji cuma istri satu, yaitu Hafsah radhiyallahu anha, hadisan, sebuah pembicaraan. Ini pembicaraan ya, tidak boleh dikasih tahu ke orang. Ternyata Hafsah radhiyallahu anha menceritakan ini kepada yang lainnya, itu kepada Aisyah. Jadi falamma nabba'at bihi, ay falamma akhbarat bihi Aisyah radhiyallahu anha. Maka tatkala Hafsah menceritakan hadis tersebut, maksudnya pembicaraan tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, wa adharahu Allah, dan Allah nampakkan, ay wa atla'ahu Allah ala ifsya'iha sirrahu, dan Allah nampakkan kepada nabinya, ya, bahwasanya Hafsah telah menyebarkan rahasianya, maka arrafa ba'dahu wa arada ba'd. Itu a'lama Hafsata ba'da ma akhbarat bihi. Nabi pun memberitahu Hafsah. Ya. Ya, Hafsah juga tidak tahu, ternyata Nabi sudah tahu. Paham ini? Paham ini? Jadi Hafsah diberi, ya, satu pembicaraan rahasia, kasih tahu rahasia. Hafsah bocorkan, kasih tahu ke Aisyah. Paham ini? Nabi tidak tahu bahwasanya Hafsah sudah cerita. Ya. Ternyata Allah kasih tahu, beritahu kepada nabinya bahwasanya, ya, berita yang kamu bisikkan, ya, rahasiakan, sudah diceritakan, bocor. Hafsah juga tidak tahu bahwasanya Nabi sudah tahu pelanggaran dirinya. Bisa paham ini? Maka a'lama Hafsatah, Nabi kasih tahu Hafsah ba'dha ma akhbarat bihi. Ya, sebagian apa yang sudah dia ceritakan kepada Aisyah. Tapi wa'arada an ba'd, ay wa'arada an i'lamiha ba'dahu takarruman. Ya, dan Nabi berpaling dari memberitahukan sebagiannya sebagai bentuk pemuliaan kepada Hafsah radhiyallahu anha. Jadi sebagian saja dikasih tahu. Yang dengannya kaget, siapa? Hafsah. Kenapa Nabi tahu saya? Kasih tahu Aisyah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadha. Maka tatkala Nabi SAW menceritakan ya kepada Hafsah bahwasanya Hafsah sudah membocorkan rahasia, apa Hafsah bilang? Qalat man amba'aka hadha. Ya, siapa kasih tahu Ki? Ya, siapa yang kasih tahu Ki bahwasanya saya sudah cerita sama orang lain. Nah ini rahasia juga toh. Paham ini? Ini rahasia antara Hafsah dan Aisyah, tidak ada yang tahu. Ternyata Nabi tahu bahwasanya sudah bocor itu rahasia. Ini bertanya istrinya. Hafsah, kenapa? Ya Rasulullah, siapa yang kasih tahu Ki? Ya, man amba'aka hadha. Paham ini? Paham ini? Apa Nabi jawab? Qala nabba'aniyal alimul khabir. Yang kasih tahu saya adalah al-alim al-khabir, yang maha tahu, yang maha ya dalam ya pengetahuannya, ilmunya. Paham ini? Nah, ini yang kasih tahu saya. Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Paham ini ya? Nah, ini dalam apa? Rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah turunkan ayat kejadian yang dialami oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan tafsir, kembali ke tafsir. Jadi falamma nabba'aha bihi ay falamma akhbaraha bima afshat minal hadisi. Jadi afsha yufshi, menyebarkan. Ya. Maka tatkala Nabi mengkhabarkan kepada hiya kembali ke Hafsah, itu kepada Hafsah. Bima afshat minal hadis. Ya, Nabi khabarkan kepada dirinya tentang apa yang telah dia sebarkan dari ya rahasia tersebut. Ya, kasih tahu ya, kamu sudah cerita begini toh ke Aisyah. Paham ini? Paham ini? Kamu sudah kasih tahu Aisyah begini kan? Sebagian saja. Sebagiannya Nabi berpaling. A'rada amat. Kaget dari situ Hafsah. Qalat man amba'aka hadha ay man akhbaraka bihadha. Maka dia pun berkata, Hafsah, siapa yang kasih tahu? Ya, dirimu tentang hal tersebut. Maksudnya siapa yang kasih tahu bahwasanya saya sudah cerita ke orang lain? Paham ini? Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan jawaban Nabi, qala nabba'niyal alimul khabir ay qala akhbaraniya bihillahu al-alimu al-khabir. Nabi menjawab, Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberitahukan kepada diriku tentang hal tersebut. Allah yang al-alim al-khabir, alladzi la takhfa alaihi khafiyah. Yang tidak ada satupun yang tersembunyi ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Maha berilmu, Maha tahu. Ya, paham ini? Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi paham ya? Baik. Ini sampai ayat yang ketiga dulu. Nanti kita lanjut ayat 4 dan 5. Masih berhubungan ya. Ini karena ini sudah disebutkan dari awal ayat ya tentang apa yang diharamkan oleh Nabi SAW atas dirinya, yaitu madu dan Maria ya, Jariyah, budak perempuan beliau. Kemudian tentang hukum kafarah sumpah ya. Kemudian yang ketiga ini cerita bahwasanya Nabi SAW telah merahasiakan hal tersebut kepada istrinya Hafsah. Tapi ternyata rahasia itu dikasih tahu kepada Aisyah. Turunlah ayat ini. Paham ini? Jadi perhatikan domir-domir itu ya, kembali kemana ya? Ba'di azwajihi siapa? Itu Hafsah. Nabba'at ya, kembali ke Hafsah juga. Paham ini? Dan seterusnya. Paham ini? Hati-hati untuk domirnya. Kembali kepada Hafsah. Pada Hafsah radhiyallahu anha. Nanti di ayat yang keempat baru 2 domir. In tatuba ilallah. Jika mereka berdua atau kalian berdua bertobat kepada Allah. Ini kalian berdua siapa yang dimaksud? Hafsah dan Aisyah. Bisa paham ya? Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi rujuk kisahnya ya. Jadi dilihat kisahnya. Rujuk maksudnya kembali. Coba lihat lengkap ya, kelengkapan kisahnya. Ya, kisah tentang madu dan Maria ya. Yang merupakan sebab turunnya ayat ini. Sekian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.